Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita semua. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dan kita semua tetap setia kepada Tuhan. Spiritual Journal kali ini akan membahas tentang duta Allah yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, tak hentinya kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Bersyukur memiliki Bapa yang hidup selamanya, naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti isi hati-Mu dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari kenaikan Yesus ke surga biasanya diperingati 40 hari setelah hari Paskah. Sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus berpesan kepada para murid agar mereka pergi memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh bangsa. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikenal dengan nama amanat agung Yesus. Para murid diutus Yesus. Para murid inilah adalah utusan Yesus atau dikenal dengan nama Duta Kristus. Apa sih arti duta? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan duta adalah orang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke luar negeri. Ini namanya utusan. Nah, yang kedua memiliki arti orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu dan sebagainya. Kita tahu ada banyak macam duta, misalnya duta besar yaitu utusan suatu negara. Ada duta pariwisata, duta kampus, duta sekolah, duta lingkungan sehat, duta anak, duta anti korupsi, duta HIV AIDS, dan masih banyak lagi. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada para murid di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Yesus memerintahkan para murid untuk menceritakan pengalaman iman mereka selama hidup bersama Yesus. Menceritakan siapa Yesus, menceritakan bagaimana Yesus mati dan bangkit serta naik ke surga karena mereka semua, para murid itu mengalami hal ini. Makanya Yesus memberi perintah amanat agung itu. Kita orang-orang yang sudah menerima kasih anugerah Allah, menerima keselamatan dari Allah, kita diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, kabar tentang keselamatan pada orang yang belum menerima keselamatan itu. Kita semua adalah duta Kristus. Masalahnya sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah duta Kristus. Banyak orang Kristen yang menganggap tugas amanat agung itu hanya berlaku bagi para hamba Tuhan, berlaku bagi orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah. Apa sih tugas seorang duta? Yang pertama, memberikan penyuluhan atau pembinaan bagi orang di sekitarnya berkaitan dengan bidangnya. Misal, duta anti narkoba. Tentu dia akan memberikan penyuluhan atau pembinaan bagi orang-orang apa saja sih jenis-jenis narkoba, bagaimana jika seseorang kecanduan, dan jangan sampai orang lain jatuh dalam narkoba. Yang kedua, mencontohkan dan menginspirasi orang lain tentang bidang yang disandangnya. Bisa jadi duta anti narkoba adalah orang yang dulu pernah terjerumus dalam narkoba.
tentu dia bisa membagikan pengalamannya, bagaimana dia terlepas dari jerat narkoba itu, dan orang bisa melihat kehidupan dia yang sekarang itu berbeda. Dan ini sangat memberkati orang lain. Para duta ini harus memahami dan mengerti dengan benar bidang yang disandangnya, karena dia harus memberikan informasi yang dibidanginya kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan duta Kristus? Sama seperti duta lainnya. Salah satu syarat menjadi duta Kristus adalah mengenal dan percaya Yesus. Setiap kita tentu sudah mengenal dan percaya kepada Kristus, karena kita orang yang sudah menerima keselamatan darinya. Kita semua telah menikmati karya Allah melalui Kristus. Kita sudah menikmati janji-janji Allah. Berarti adalah hal yang mudah untuk memperkenalkan, untuk memberitahukan Kristus pada orang lain, kan? Setiap kita memiliki pengalaman iman bersama Kristus. Bagaimana dulu ketika masih hidup dalam dosa, hidup di luar Yesus, dan ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, sudah dapat dipastikan kita memiliki hidup yang berbeda. Ketika kita percaya Yesus, maka otomatis kita dipilih dan ditentukan sebagai duta Kristus. Tentu kita harus menghidupi Yesus agar orang lain melihat Yesus dalam diri kita. Kita harus menjadi teladan iman, teladan hidup bagi orang di sekitar kita. Kita harus memberitahu kepada orang lain siapa Kristus. Kita juga harus memberitahu semua karya Allah melalui Kristus dalam diri kita. Hanya saja kita cenderung berkata, saya gak bisa bersaksi pada orang lain. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Saya bingung kalau ketemu orang itu mulai bersaksinya gimana. Ya, saudara, kita cenderung lebih nyaman untuk menikmati keselamatan itu sendiri. Kita lebih senang menutup mulut kita. Kita tidak mau meresponi tugas sebagai duta Kristus. Saudara, yang bisa menjadi duta besar dan segala duta lainnya hanyalah orang tertentu dan orang pilihan, orang-orang yang spesial tentunya. Demikian juga saat Kristus memilih kita menjadi dutanya, itu merupakan suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi saksinya, dan itu merupakan suatu kesempatan yang harus kita responi. Kiranya Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk menjadi duta Kristus. Kuutus kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru, ku utus kau berperang bagiku. Ku utus kau rela memikul salib, sampai ditanggalkan hadapanku. Kelak di sorga ada mahkota mulia, hamba setia ku sambut kau pulang.